Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adati kulli da'in wa dawa'in. Pada kesempatan peringatan Isra Mi'raj kali ini kita memperingati dalam keadaan bersedih karena sedang mewabah pandemi COVID-19. Akan tetapi tidak menyurutkan niat kita untuk tetap belajar dan mendekatkan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya akan membacakan kitab Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah satu dari ulama Al-Azhar, tentang hikmatus sholat. Bisa dilihat di halaman 70. Hikmatus sholati utawi hikmah sholat. As-sholatu utawi sholat iku imaduddin, tiange agama, cagake agama. Wa nurul yakini lan cahayane keyakinan. Wa syifa'us suduri lan tambane ati. Wa malaku kulil umuri lan nulungine pira-pira perkara. Imam Ahmad Al-Jurjawi di kitab ini menyatakan bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama, cahaya dari keyakinan, obat dari segala macam penyakit hati, dan yang menjadi pokok dari semua perkara. Hal ini kita bisa pahami karena sholat merupakan oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Makkah, Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah sholat. Artinya hanya sholatlah kewajiban yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Karena maka kita pahami bahwa sholat adalah sesuatu yang sangat penting, sangat urgent. Lianna karena sak temene salat iku tanha iso nyegah apa salat anil fahsya sanging perkara kang elek wal munkar lan ingkar. Wa ta'budulan bisa ngeduhake sapa apa salat an-nafsal amarata ing nafsul amarah bisu iklan elek. Ala syururi ase pira-pira kaalan alate kang kang tukul tumbuh apa nafsal mau alal mairi maring condong ilahi maring amarah. Hikmahnya sholat yang pertama ditulis oleh Al-Imam Al-Jurjawi adalah bahwa sholat itu akan memberikan hikmah kepada kita, bisa menjauhkan kita dari nafsu jelek. Meskipun nafsu itu nafsu yang telah menjadi sesuatu yang sifat pokok atau watak di kita. Tapi dengan menjalankan sholat yang baik, insya Allah menjadi hal baik juga karena keberadaan sholat tersebut. Ini karena di dalam kitab ini dijelaskan bahwa sholat itu tidak satu ibadah yang berdiri sendiri, tapi sholat adalah ibadah yang bersangkut paut dengan yang lain. Yang pertama adalah orang melakukan sholat itu harus melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, dan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Serta sholat juga harus dilakukan di tempat yang suci dengan menggunakan pakaian yang suci. Artinya orang ketika melakukan sholat maka dia sudah bersih baik dirinya maupun tempatnya dari hal-hal yang jelek. Karena maka
tanha anil fahsya'i wal munkar di sini ini. Yang pertama. Yang kedua, di halaman 71, kenapa sholat ini menjadi sesuatu yang penting dan kenapa sholat menjadi sangat berat. Nah, cerita sangat berat ini ceritanya sudah kita bisa lihat bersama, kita bisa dengar bersama bahwa sholat itu awalnya diperintahkan 50, terus kemudian menjadi 5. Kenapa menjadi sangat berat dan kenapa ini ditegaskan secara pasti bahwa ini adalah sesuatu yang wajib? Karena kitab ini menjelaskan bahwa harus ditegaskan begitu, karena manusia itu memiliki sifat yang di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan ini dalam kondisi yang susah diatur, susah ditata. Gimana kau saja idam masu syarru jazua, ketika ngenani hu ing nas hu ing insan apa syaruka alanan jazua mongko akeh ngresolane. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, musibah, tidak nyaman, banyak mengeluh. Tetapi wa idam masaul khairu, dan ketika dia mendapatkan kebaikan, manu'a, ya dia merasa tidak tahu, dia merasa bahwa tidak bisa bersyukur, dia merasa bahwa ini adalah hasil jerih payah dia. Lah agar tidak begitu, maka Allah memberi solusi, illal musallina, kejaba kang mukmin dan nglakoni salat kanthi apik, kecuali orang-orang yang menjalankan salat dengan baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Inilah kenapa hikmahnya dari sholat itu. Yang ketiga, anal khusyu'a fi sholat, saat temene khusyuk ning dalam sholat, wastihdharul qalbi lan ngadirake ati ma'asukunil jawarihi kelawan antenge pira-pira anggota. Wa utawi al khusyuk iku al imanul kamil, iman kang sempurna. Jadi yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah menghadirkan hati dan tenangnya anggota badan, anteng anggota badan. Sederhana. Jadi sholat khusyuk itu adalah menghadirkan hati, ma'asukunil jawar, dan tenangnya anggota badan. Jadi tidak banyak bergerak dan hatinya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Hikmatul khusyu'i fi sholat, hikmah dari kekhusyuan di dalam sholat. Tipsnya adalah bahwa di sini dinyatakan agar kita bisa mencapai kekhusyuan itu dimulai dari persiapan ketika menjalankan sholat. Di sini dijelaskan bahwa kalau mau sholatnya menjadi khusyuk, ya diawali dengan ketika kita berwudu, itu sudah menghadirkan hati kita bahwa wudu ini adalah untuk menjalankan sholat. Dan jaga niatan itu sampai kita menjalankan sholat. Jadi berwudu tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak pas dilakukan. Jadi setelah wudu, kemudian langsung masuk ke masjid, langsung kemudian menjalankan sholat, langsung duduk dengan tenang. Sehingga ketika sholat itu kondisi badan dan kondisi hati sudah dalam keadaan tenang. Itu khusyuk yang sederhana. Dan itu kira-kira khusyuk yang bisa kita capai di tataran kita. Karena khusyuk ini memang di sini dijelaskan bahwa sudah menjadi persoalan sejak zaman dahulu kala ketika zaman sahabat. Ketika awal-awal menjalankan sholat, Nabi mendapatkan banyak pertanyaan. Khusyuk itu bagaimana Nabi? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah bisa mencapai tingkat kekhusyuan yang baik seperti Nabi, ya enjoy saja khusyuk. Tapi ada orang-orang yang sahabat-sahabat yang khusyuk itu mana? Sehingga Nabi itu memberi tip yang paling gampang. Khusyuk itu ya kayak ihsan itu. Kita menjalankan sholat seolah-olah Allah melihat kita.
Itu titik. Itu aja. Jadi jangan kemudian menjadi beban yang berat. Sholat kita harus khusyuk, harus macam-macam, enggak. Nah, seperti saja. Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, ya Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih wa aqimis sholata li dzikri wa la takum minal ghafilin. Jadi khusyuk itu Allah memberikan perintah pada kita, ya ayyuhal insan hai manungsa innaka satamne sira iku kadihun wong kang nemen-nemeni ila rabbika maring pangeran sira kadhan kelawan nemen-nemen famulaqih mongko tetemu sapa sira yang Allah. Jadi ya kita harus bersemangat ketika kita menjalankan sholat. Pertama, wa qala jalla sya'nuhu, lan ngendika sapa Allah taala, firman sapa Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat li dzikri karena ingat pada aku. Sholat ya wis dzikir pada Allah, ingat pada Allah, tidak berpikiran yang lain. Wala takum minal ghafilin, dan jangan pernah kita menjadi orang-orang yang lupa. Caranya maka hikmahnya adalah bahwa khusyuk itu caranya adalah bahwa kita bersungguh-sungguh menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah melupakan keberadaan sholat itu. Nah, inilah hikmah dari khusyuk yang dimaksudkan dalam sholat ini. Yang terakhir yang saya sampaikan di kesempatan ini adalah khusyuk itu hadhiyal al-hikam fil khusyuk inda atai hadil faridati alati ya miftahu babir rahmah wa sa'ati abadiyah. Ja'alallahu wa yakum min ahli khusyuk al-izati wal khudu'i li azamatihi wa min ahli jannatihi. Jadi kita harus berusaha khusyuk minimal ketika kita menjalankan sholat-sholat yang difardukan Allah SWT. Karena dengan khusyuk yang dimaksud tadi, menjalankan sholat, sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah SWT, sungguh-sungguh ini. Yang kedua, karena kita memang ingat pada Allah SWT. Yang ketiga, karena memang kita tidak pernah dan tidak pernah melupakan kepada Allah SWT. Maka khusyuk yang begitu itu menghadirkan Allah dalam keadaan begitu itu, maka insya Allah kekhusyukan kita itu menjadi pintu dari rahmat Allah SWT. Kita menjadi orang-orang bahagia selama-lamanya. Dan semoga dengan keberadaan sholat kita selama ini, kita menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khudu kepada Allah SWT, dan menjadi ahli jannahnya besok di hari akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan di sini. Silahkan simak lebih lanjut di kitab Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Yang sebelum ditutup, kita berharap pada Allah SWT, semoga apa yang menimpa bangsa kita, apa yang menimpa dunia hari ini dengan pandemi COVID-19 segera berlalu, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kebaikan, dan kita menjadi semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.